Selamat siang, perkenalkan nama saya Vita Astri. Saya salah satu peserta di Skilling dan Upskilling tahap 1 tahun 2026, kelas C Administrasi Profesional. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana saya mendapatkan tugas untuk mengelola kas kecil bagi departemen saya. Dan kemudian saya mengelola dana tetap sebesar 10 juta setiap bulan dengan saldo akhir 750.000. Pembayaran diberikan dalam 2 tahap. Tugas saya yaitu mengidentifikasi dan menentukan 20 pos kegiatan departemen yang membutuhkan dana kas kecil secara mandiri. Kemudian saya mempersiapkan pengajuan dana kembali dan mencatat proses penerimaan dan pengeluaran uang. Kemudian memonitor kondisi kas kecil, lalu melakukan pembayaran uang tunai melalui kas kecil, dan yang terakhir membuat laporan kas kecil. Jadi sebelumnya saya akan melakukan transaksi kas dan non-kas terlebih dahulu, karena saya berperan sebagai bendahara umum. Pada bulan ini saya mencatat transaksi kas dan non-kas sebesar 100 juta. Penerimaan dan pengeluaran tunai dilakukan melalui kasir perusahaan, sedangkan transaksi non-tunai saya lakukan melalui transfer ATM, mobile banking, QRIS, virtual akun, kartu debit, dan kartu kredit. Saya juga akan memastikan transaksi kas, baik penerimaan maupun pengeluaran bervariasi. Saya akan mencatat seluruh transaksi sesuai dengan jurnal peruntukannya. Jadi pertama-tama, saya akan menentukan transaksi kas dan non-cash. Di mana di sini untuk pengelolaan kas kecil saya memakai metode dana tetap atau impress system. Dana tetap per bulan perusahaan kami yaitu sebesar 10 juta rupiah, saldo akhir bulannya 750.000. Pengisian kembali dilakukan secara 2 tahap. Yang pertama, saya akan mengidentifikasikan 20 pos kegiatan yang menggunakan kas kecil, yaitu diantaranya pembelian ATK, konsumsi rapat, biaya rapat, transportasi lokal, materai, fotokopi dokumen, pengiriman dokumen atau kurir, air minum galon, perbaikan kecil peralatan kantor, baterai alat presentasi, biaya kebersihan tambahan, pembelian kabel kecil, penggantian lampu, biaya tol, snack tamu, pengisian tinta printer, biaya cetak mendadak, penggantian mouse atau keyboard, pembelian stop kontak, dan yang terakhir biaya administrasi bank kecil. Di sini setelah saya identifikasi 20 posnya, kemudian saya rincikan pengeluaran kas kecil di bulan Maret 2026. Di mana di tanggal 2 Maret saya membeli perusahaan kami membeli ATK sebesar 850.000. Di tanggal 3 Maret pengeluarannya untuk konsumsi rapat, untuk transport lokal di tanggal 4, kurir dokumen, snack tamu, dan ini. Kemudian, pengajuan pengisian kembali 2 tahap. Karena saldo minimumnya 750.000, maka pengajuannya tahap ke-1 5 juta, tahap kedua 4.250.000. Di mana form pengisian kas kecilnya saya lakukan di total pengeluarannya yaitu 9.250.000. Dari mana? Dari laporan kas kecil periode Maret. Saldo awalnya saya tulis 10 juta, kemudian ini saya urutkan atau saya isi tabelnya, saya total 9.250.000. 10 juta dikurang 925.000, jadi ketemunya 750.000. Ini saya buat jurnalnya untuk laporan kas kecilnya, disetujui oleh. Kemudian saya membuat bukti cetak transaksi kas. Bukti cetak transaksi kas terdiri dari kwitansi, yaitu saya membuatnya di sini nomor kwitansi yang terakhir 02, berarti sekarang saya cantumkan nomor 3 206 010. Diterima dari PT Cahaya Digital, jumlahnya sebanyak 20 juta rupiah untuk pembayaran penjualan power supply di tanggal
Maret. Kemudian dibubuhkan tanda tangan. Penerima siapa, hasil siapa. Bukti cetak transaksi non-kas yaitu bisa dilakukan melalui bukti transfer bank. Di mana di sini dan tetap diverifikasi oleh bagian keuangan. Yang kedua, pembayaran QRIS. Yang ketiga, pakai CC atau kartu kredit. Yang keempat, bisa virtual akun. Setelah itu, untuk bukti kas masuk dan bukti kas keluarnya, saya buat seperti ini. Ini nomor BKM 1, terima dari sebesar ini, tanda tangan di sini, dan seterusnya. Setelah itu, setelah saya mempersiapkan pengajuan dana kembali, kemudian mencatat proses penerimaan uang, tentunya saya akan terus memonitor kondisi kas kecil setiap bulannya. Demikian demonstrasi mengenai pengelolaan kas kecil. Terima kasih.